Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Pada kesempatan kali ini saya akan review di kandang kroco rabbit. Nah, kita langsung aja ke pemiliknya. Silakan Mas memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Ifatri Soleh, biasa dipanggil dengan Iput. Saya beralamatkan di Kroco Sendangsari, Pengasih Kulon Progo. Saat ini berprofesi sebagai peternak kelinci. Ini sudah mulai kapan ini Mas? Saya beternak kelinci itu melihara kelinci. Sebenarnya sudah dari tahun 2012. Tapi baru ditekuni semenjak tahun 2019 itu baru saya tekuni. Terus untuk jenisnya yang dipelihara apa mawon iki? Kalau saat ini saya cenderung ke haikul. Haikul. Ya, jenis haikul. Alasannya napa niki? Kira-kira. Alasan utama saya karena di pertumbuhan dan jumlah anakan yang lebih unggul dari kelinci yang lain. Berarti jumlahnya lebih banyak gitu. Jumlahnya bisa dibilang lebih banyak. Walaupun tingkat kematian juga ada beberapa, tapi itu wajar menurut saya. Rata-rata berapa ini anakannya? Rata-rata itu 8, 9. 8, 9. Iya. Paling bisa apa? Bisa lolos sampai sabeh itu sekitar 7 lah. 7 itu udah bisa lolos. Ada pernah juga yang sampai 12 gitu? Pernah, tapi banyak beberapa lah. Hanya bisa dihitung jari untuk indukan yang pernah 11, 12 gitu. Pakan sendiri ini pakai apa Mas? Kalau untuk pakan saya dominan ke pelet. Ya. Full pelet, pagi sama sore itu full pelet, terus malamnya pakai hijauan. Malam jam berapa itu? Malam itu setelah maghrib itu saya kasih pelet, terus jam 9 atau jam 10 malam itu hijauan. Kalau hijauan yang dipakai apa mawon iki? Untuk hijauan saya sembarang hijauan asal enggak ini, tapi terutama odot. Odot, indigo vera, dan TG. Itu untuk hijauan juga perlu dilayukan atau bisa langsung Mas? Kalau di kelinci saya ini malah cenderung suka yang masih seger. Jadi ya ngarit sore, malam langsung dikasihkan. Asal belum kena air hujan. Ya. Hijaunya hijau kering, hijau belum kena air hujan. Kalau sekarang ini udah sampai berapa indukan ini Mas? Saat ini total kurang lebih ada 36 indukan semuanya. 36 indukan itu setiap bulan panen berarti ya? Setiap bulan ya bisa dibilang panen. Dari 36 ini itu periode perkawinannya gimana? Untuk periode perkawinan saya menerapkan sebelum kelinci ini disapih, Ya. saya usahakan sudah dikawinkan untuk di kandang saya. Jadi anak-anak kelinci umur 30 hari, Ya. itu kalau induk sudah birahi, itu langsung saya kawinkan. Jadi induk menyusui bareng induk mengandung. Kalau untuk disapihnya sendiri itu siap berapa itu? Di kandang saya 40 hari, Pak. 40 hari disapih. Iya. Berarti indukan 30-an hari dikawinkan masih nanti sambil bobot gitu ya? Iya. Sambil mengandung. Sambil mengandung nanti berarti 20 hari berikutnya sudah lahiran lagi gitu ya? Betul. Berat badannya enggak pengaruh itu indukannya? Ya, sebenarnya pengaruh, tetap turun. Tapi karena di kandang saya mau saya terapkan seperti itu, saya ajar pakai pelet. Berarti intinya setelah itu makanannya ditambahi gitu ya? Ya, porsi makan tambahi biar bobotnya berat badannya tidak begitu kurus. gitu ya. Targetnya itu pingin
berapa indukan lagi, Mas? Kalau untuk target itu ya dari dulu keinginan itu 500 indukan. Ya. Kalau ada kesempatan ya bisa 500 indukan atau malah lebih gitu Pak. Itu pengen dari hasil sendiri atau beli rencana? Rencana itu saya lebih cenderung dari kandang sendiri. Karena kita tahu itu kelinci sehat, itu kelinci mohon maaf itu enggak trobelan atau bagaimana begitu. Kalau untuk sekali panen misalkan gitu ya, satu indukan itu disisakan berapa untuk jatah Permasalahan untuk jatah peremajaan gitu? satu indukan satu. Satu indukan satu. Satu indukan satu. Ada satu, ada yang dua, tergantung lihat anakan itu yang lebih apa namanya? Katanya prospek gitu ya? Bobot lebih cepat gede lah. Mm-mm. Yang mana kalau dua ya ambil dua. Tapi rata-rata satu saya ambilnya. Kalau untuk penjualan gimana ini sekarang? Kalau untuk penjualan saya cenderung ini ke apa? Ke dagingan, kilon. Dagingan. Jadi ya masih stabil. Saya jarang jual bibit. Berarti di bobot berapa itu? Bobot minimal 2 kilo. 2 kilo sudah bisa Sudah bisa diambil gitu diambil. ya? Memang untuk harga memang lebih stabil dagingan ya? Ya, lebih stabil dan sebenarnya kalau dagingan itu sik penting lemu, bakul gelem jupuk. Mudah berarti ya? Ya, mudah. Beda sama kalau bibit kan memang harus memperhatikan grade ini, grade itu, dari indukan ini itu dan sebagainya lah. Banyak kalau untuk jual bibit banyak banget ininya. Kalau misalkan mau peternak pedaging gitu, itu yang perlu dipertimbangkan apa nih Mas? Untuk induk itu yang perlu dipertimbangkan kalau menurut saya itu ya dari terah. Dia punya puting berapa, terus dari indukan bobot berapa, pejantan bobot berapa. Terutama dari bapaknya si induk itu ya. Karena gen kan lebih cenderung ke pejantan. Bobot 2 kilo itu pada usia berapa ini? Kalau di kandang saya itu belum bisa untuk target saya itu keinginan saya lah. Itu 2 bulan setengah lah bisa 2 kilo, tapi saat ini belum, masih di usia 3 bulan sampai 3,5. Itu baru bisa 2 kilo. Berarti kalau ditimbang hidup itu berarti masuk berapa ribu ini? Ditimbang hidup per ekornya ya masuk 70-an. 70 ribu. Kalau dihitung-hitung untuk pakan full pellet gimana? Apakah masih masuk nopo gimana Mas? Kalau untuk full pellet, jika kelincinya jika main pedaging loh ya ini, Iya. kelincinya mohon maaf ini sedikit jumlahnya, itu saya kira tetap boncos. Tapi kalau emang jualnya itu banyak, berapa ekor dengan close data sesuai project, sesuai program, itu masih ada sisa. Masih masuk gitu ya? Masih masuk, walaupun full pellet. Dulu sebelum pellet mungkin pernah nyoba komboran gitu Mas? Pernah, saya pernah nyoba komboran, tapi ya asal ngeracik, nutrisi tidak tahu ini itu, alhasil pada tumbang. Pada tumbang juga? Iya. Kalau dihitung-hitung dari biaya gimana Mas antara komboran sama pellet Mas? Dari segi komboran, kalau jumlah kelinci banyak, Ya. itu saya kira hanya beda tipis. Saya dulu sempat menghitung full komboran sama full pellet itu cuman beda 50 sampai 100 ribu Per bulannya? per bulannya. Lebih mahalan pellet memang. Tapi memang lebih praktis gitu ya? Lebih praktis dan juga bisa dibilang lebih aman untuk sapian. Tidak begitu banyak yang tumbang. Mungkin untuk kendala-kendalanya nopo mawon nih?
Untuk kendala saat ini itu palingan ini yang apa namanya sering terjadi itu scabies di kandang saya. Scabies. Karena mungkin sirkulasi kurang lancar di sini. Letak kandang juga inilah kurang strategis di belakang rumah kan ini. Jadi kurang strategis. Bagusnya di samping rumah atau gimana? Kebanyakan sih di samping rumah bagusnya karena angin kan dari selatan ke utara kalau di sini itu. Jadi sirkulasi lancar. Kalau ini kan barat ke timur masih di belakang rumah. Sudah ketampak Sudah rumah ketampak dulu rumah. gitu ya? Anu apa? Barat ke timur letaknya. Kalau kembung mencret gitu gimana? Udah. Kembung mencret ya ada Jarang. tapi alhamdulillah bisa menangani Oh. saat ini. Kebanyakan yang kembung yang mencret itu alhamdulillah sembuh. Walaupun ada penurunan berat badan, yang nafsu makan turun, itu wajar. Masih bisa menangani saya. Kalau untuk skabies memang sama dengan kandang saya juga begitu ya. Oh iya, skebis. Mungkin karena ngingu kelinci nek gak skebis, iki paling. Gak apa jenenge? Gak Nggak gayeng mo ya. gak gayeng. Nah, gak gayeng. Ya wajar sih kelinci skebis itu. Yang penting sudah bisa mengobati gitu ya Mas. Ya? Itu. Skebis nek iso ngobati nggih enggak masalah menurut saya. Kalau untuk target pengeluaran mengeluarkan kelinci gitu per bulannya berapa? Targetnya itu sesuai apa? Angen-angen itu sekitar 120 per bulan. per bulan. Ya, 120 ekor per bulan. Tapi saat ini karena indukan belum mencukupi, ya masih seadanya, masih saanane kelinci sing bobot endi Toke. toke. Mungkin kalau untuk pemula mau mengikuti jejak jenengan ke pedaging itu kalau untuk bisa menghidupi atau mencukupi kebutuhan sebulan rumah tangga gitu, itu kira-kira butuh berapa indukan Mas? Minimal. Kalau untuk itu sesuai program ya, Ya. sesuai data yang saya rangkum itu minimal itu punya 60 ekor indukan. Dengan pakan full pellet ya ini. Beda lagi dengan komboran mungkin lebih murah, Hemat lebih dikit. lebih sedikit lagi jumlah intinya. Kalau full pellet itu 60 ekor Indukan indukan itu bisa untuk mencukupi tanpa kerja liane gitu tanpa ya. kerja ya di rumah. Mm-mm. Itu bisa berpenghasilan bersih 2.100.000. 2.100.000 dengan 60 ekor indukan 60 tadi. ekor indukan. Kalau misalkan bisa buat pelet sendiri gitu lebih hemat lagi Wah, ya. itu lebih istimewa itu. Itu apa namanya? Planning ke depan saya juga mau seperti itu. Bisa bikin pelet sendiri. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa. Dengan ini tadi 30-an ya. Ini 30-an. Itu jantannya pakai berapa jantan ini? Ini 30-an 36 tepatnya. Itu saya baru pakai 6 ekor jantan. 6 ekor jantan. Ya. Dari 30 itu misalkan gitu itu di Ya. periode-periode atau Kalau bisa itu seminggu, ya. dalam jangka seminggu itu ada 3 atau 4 ekor kelinci yang Dikawinkan. 3 sampai 4 ekor kelinci yang dikawinkan. Nanti minggu berikutnya 3 atau 4 kawin lagi gitu. Jadi bisa nyambung terus. Kalau 30 pernah 30 dulu 20 ekor kelinci saya kawinkan dalam sebulan. Alhasil bulan Berikutnya 2 bulan berikutnya itu nggak ada yang lahiran. Itu pernah ngalami juga. Di saat ini 3 sampai 4 ekor lah. berarti lebih baik memang di periode gitu ya daripada dibarengkan breng gitu. Iya, kalau menurut saya lebih efisien begitu daripada dibarengkan. Memang kalau dibarengkan itu sekali panen banyak,
Tapi untuk bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya itu pasti kosong zong gitu. Udah pasti itu. Belum lagi kalau nanti kehidupan gagal hamil dan sebagainya. Itu lebih ini lagi. Kalau untuk peletnya sendiri itu gonta-ganti atau gimana, Mas? Dulu pernah gonta-ganti. Kalau untuk saat ini saya masih pakai produk yang saya percayai lah, ibaratnya begitu. Belum ganti lagi. Mungkin dulu proses penggantiannya gimana, Mas, itu? Dulu itu saya ganti asal ganti, enggak saya apa namanya? Nggak di mic dulu? Enggak saya gitu, mik nggak? dulu. Ganti ya asal ganti, karena mungkin belum tahu ya. Belum tahu, alhamdulillah nggak trouble sampai saat ini. Untuk penggantian pakan di kandang saya masih langsung. Nanti langsung ganti. Langsung dimakan itu? Langsung dimakan. Kalau untuk kematian di sini berapa persen, Mas? Dari anakan biasanya? Kematian di sini sekitar 15-20%. Kebanyakan di sini. Di usia berapa itu? Yang kebanyakan mati itu indukan yang baru awal melahirkan, baru pertama kali melahirkan. Malah diindukan itu yang? Ya. Kalau untuk sapian segini, alhamdulillah sapian kecil itu 30 hari, 40 hari. Itu aman? Alhamdulillah malah aman. Tapi kalau untuk indukan yang perdana melahirkan, itu kebanyakan di sini tumbang anaknya. Obat-obatan, Mas, yang perlu disediakan apa saja kalau di peternakan kelinci itu? Untuk obat-obatan ini yang paling utama ya tadi Ivermectin, obat skebis itu wajib lah. Wajib ada ya? Ya wajib ada. Medoxil, terus injektamin, terus apa lagi ya? Ya cuman itu kalau di saya, B-kompleks sama obat ini, diapet. Diapet kalau mencret atau Ya, gimana itu? kalau mencret. Diapet kalau mencret. Sama alkohol lah. Kalau alkohol untuk sorghok itu? Untuk mengobati luka, ya bersihin luka. Sistem kandangnya itu untuk tingkat itu sebenarnya pengaruh nggak toh ke skebies ngono kuwi? Kalau untuk kandang saya juga kurang ini deh, kurang paham juga. Mungkin juga ngaruh mungkin. Tapi kan kalau untuk kandang tingkat itu lebih menghemat tempat sebenarnya itu. Iya. Dari tempat kecil itu bisa untuk berapa ekor kelinci. Mungkin ngaruh karena antara space lantai talang itu sama kandangnya kan nggak begitu lebar. Mungkin ngaruh, mungkin juga. Tapi kalau saya cenderung suka yang kandang tingkat malah. Kayak lebih hemat tempat toh. Lebih hemat tempat tadi. Kalau untuk penjualan lewat online atau langsung setor semuanya ke pengepul? Saya langsung setor. Ya, begitu ada yang bobot langsung Setor. Kadang ya ada yang ambil. Tinggal kabar-kabar saja itu sama pengepul. Berarti untuk masa pandemi seperti ini tidak terpengaruh ya pemasarannya? Pengaruh itu awal-awal pandemi itu. Sekitar bulan April 2020 itu ngaruh banget. Dan itu saya masih pakai komboran waktu itu. Jadi lebih ngaruh lagi karena pada yang mati. Banyak yang tumbang. Sebelum ditutup videonya mungkin ada pesan-pesan untuk para calon peternak pemula, Mas, monggo, Mas. Kalau untuk peternak pemula itu saya sarankan sebelum membeli kelinci lebih baik belajar dulu. Main ke peternak lain untuk belajar lah, untuk menimba ilmu. Ya walaupun peternak itu juga lagi sama-sama belajar, tapi mereka yang sudah melihara itu ibaratnya sudah mempunyai bekal, mempunyai ilmu walaupun cuma sedikit. Gitu.
belajar dulu intinya. Oh ya. Mungkin begitu ya teman-teman yang akan memulai beternak kelinci, lebih baik belajar dulu gitu ya. Jangan, berarti untuk ini jangan terlalu banyak dulu gitu ya. Iya, betul. Asalkan bisa merawat dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Nggih. Sing penting iso ngurmat sapian, Mm-mm. sapian gelem urip tekan gede iki wis Jos. jos. Sae kan. Ya. Perlu dipertimbangkan untuk lanjut lagi. Tapi nek sapian kok isih glimpang, nggih belajar lagi. Belajar lagi ya. Iya, betul. Baiklah teman-teman, karena sudah azan maghrib gitu ya, kita tutup videonya. Mungkin bagi teman-teman nanti yang misalkan mau membeli bibit di wilayah Kulon Progo juga bisa ke sini ya Mas ya. Ya, bisa. Ya. Mungkin itu saja. Saya doakan teman-teman peternakannya lancar, berkembang biaknya, kemudian diberi kesehatan terus, dan diberi rezeki yang melimpah, yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Amin. Itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.